Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Di sini akan saya fokuskan untuk berbagi tutorial seputar IT. Akan terbagi beberapa segmen-segmen informasi yang akan diberikan dalam tutorial. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial Words untuk optimalisasi pemanfaatannya bagi kita mahasiswa tingkat akhir. Jadi saya peruntukkan ini khusus umumnya seluruh mahasiswa Nusantara Indonesia. Nah, kemudian terkhusus untuk mahasiswi Stikes Dharma Lampung Padang. Nah, jadi banyak mungkin bagi kita yang tidak begitu optimal atau tidak begitu memanfaatkan secara lebih fitur yang ada di Microsoft Word ini, karena banyak hal-hal yang dapat dimudahkan bagi kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan kita dalam pengetikan. Apalagi kita mahasiswa tingkat akhir yang ngetik skripsi dari awal sampai akhir, mulai dari cover sampai daftar pustaka, perbabnya, ada bikin gambar juga, daftar tabel, daftar gambar, daftar isi komplit ya. Nah, di situ bagaimana trik cara mudahnya? Ya, memang kalau kita bayangkan dalam pengetikan sebuah skripsi, banyak sekali hal-hal yang perlu diatur ini itunya. Nah, kali ini saya akan ajarkan trik cara mudah pengetikan skripsi atau karya tulis ilmiah secara otomatis di Microsoft Word. Nah, toolsnya memang akan komplit, akan diajarkan di sini nanti. Kita akan mengenalkan section untuk page break-nya, karena nanti ada pengaturan yang berbeda halaman, berbeda orientasi penomoran halaman, ada halamannya yang pakai huruf, ada yang pakai angka. Nah, kita akan menggunakan section Kemudian untuk style juga itu ada pengaturan untuk mengatur subbab-subbabnya Nanti kita bermain heading heading 1, heading 2. Nah, kemudian juga multi level list. Nah, turunannya nanti ada sub-subbab penomoran bertingkatnya Jadi misalnya bab 1, kemudian ada lagi subbabnya 1.1 latar belakang misalnya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu kita akan menggunakan tools multi level list Nah, kemudian terkait untuk bikin daftar gambar, daftar tabel, kita akan menggunakan tools nanti table of contents, table of figure kemudian ada caption sebagai pengaturannya. Nah, jadi semuanya serba otomatis Daftar isi pun juga nanti kita akan create secara otomatis setelah kita memanfaatkan tools ini. Nah, kemudian nanti untuk daftar pustaka kita akan create juga citasinya menggunakan gabungan Mendeley Nah, ini sedikit mengupas untuk menginsert dari Mendeley tersebut. Nah, kita akan bahas agar nanti pengetikan di daftar pustaka kita otomatis muncul hasil dari ketikan citasi kita di paragraf-paragraf di bab-bab yang ada Nah, jadi kita optimasikan ini untuk mahasiswi tingkat akhir agar penyelesaian skripsinya tidak terfokus memikirkan pengetikan saja. Nah, jadi kita fokusnya memang lebih kepada isi konten, makna apa yang kita karyakan. Jadi kita tidak habis energi kita dalam pengetikan. Nah, dengan cara kita mengetahui ini nanti, itu ada di mahasiswa akan lebih mudah dalam penyelesaiannya. Oke, silakan disimak dengan baik dari awal sampai akhir jangan di skip karena nanti kita akan gagal paham yang dibahas ini, taunya ada di skip, lain lagi yang akan terikuti Nah, jadi silakan disimak dengan baik tutorialnya secara lengkap kita mulai sebagai berikut. Nah, baik, kali ini kita langsung mulai untuk prakteknya. Ini lembaran kosong awal file baru dari Microsoft Word. Pertama kita siapkan atur dulu untuk layoutnya. Jadi kita atur dulu layoutnya, mungkin ukurannya itu adalah 4 4. Kemudian kita atur marginnya margin, custom margin. Nah, sesuaikan dengan pedoman yang ada di kampus kita masing-masing. Nah, mungkin ada yang ngaturnya 4-4-3-3, 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, 3 bawah Oke, klik Oke. Nah, sekarang kita sudah dihadapkan oleh margin yang sudah diatur batasannya. Nah, berikutnya kita mulai isi Biasanya halaman pertama ini itu cover judul. Nah, judul dari skripsi atau karya tulis ilmiah kita. Mungkin saya misalkan
Di sini judulnya analisa sistem rekam medis elektronik ya, di rumah sakit X misalnya. Oke, ini cover. Nah, ini halaman pertama cover. Nanti kita atur lebih lanjut ya. Kita bikin kerangkanya dulu ya. Kita bikin kerangkanya dulu. Oke, kita enter dulu sekali supaya formatnya agak hilang yang di sini. Berikutnya kita lanjut ke halaman kedua. Jadi halaman kedua kita bisa loncat aja dulu untuk membuat daftar isi ya. Nanti kalau ada pengaturan untuk kata pengantar ya silakan, atau mungkin di situ ada lembar pengesahan juga. Nah, kita boleh atur. Nanti saya loncatnya dulu ke poin pentingnya. Nah, jadi untuk perbedaan halaman ini, halaman pertama ini kan cover. Nah, halaman kedua, nah itu biasanya kalau kita ada penomoran yang berbeda dengan halaman pertama ini tanpa nomor, kita harus gunakan itu bricks next spec. Nah, jadi kita harus pisah bricks next spec. Nah, di sini ada loncat halaman kedua. Nah, biasanya kita bikin di sini daftar isi. Oke, daftar isi. Nah, berikutnya ada daftar gambar, ada daftar tabel. Nah, kita enter dulu satu kali. Nah, di sini daftar isi. Nah, halaman berikutnya daftar gambar. Nah, daftar gambar karena sectionnya untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar itu sama. Jadi mungkin penomoran yang sama ya. Artinya ini penomorannya mungkin dengan I1, I2, I3. Jadi karena dia sama, kita gunakan bricks packs saja ya, bukan next spec. Jadi bricks packs. Nah, kita loncat. Nah, kita bikin di sini daftar tabel ya, daftar tabel dulu. Kita enter sekali. Nah, kemudian lanjut bricks packs lagi. Nah, kita bikin di sini daftar gambar. Oke, enter. Nah, ini sudah selesai untuk daftar-daftarnya. Berikutnya kita langsung loncat ke bagian babnya ya. Nah, karena section antara daftar ini berbeda dengan bab, biasanya bab itu udah penomoran angka. Nah, jadi kita gunakan bricks next spec ya. Jadi bricks next spec. Nah, jadi nanti dia langsung ke halaman nomor 1 ya. Nah, kita klik. Nah, sudah muncul halamannya di sini. Kita bikin biasanya bab 1 itu pendahuluan ya. Kita atur dulu seperti ini, enter sekali. Kemudian kita ambil lagi untuk bab kedua. Nah, di bab kedua karena dia sectionnya sama, kita pilih bricks packs saja ya. Packs. Nah, biasa di sini tinjauan pustaka misalnya. Nah, atur lagi. Berikutnya kita atur lagi bab 3. Misalnya bab 3 di sini packs lagi. Nah, metodologi ya. Metodologi penelitian. Nah, enter lagi, lanjut bricks packs lagi. Kita bikin di sini ya, hasil dan pembahasan ya, pembahasan. Enter lagi, packs lagi, kesimpulan dan saran. Ya, ini saya ringkas saja ya. Nanti disesuaikan saja dengan panduan dari skripsi atau KTI yang diberikan oleh kampus masing-masing. Kemudian terakhir kita packs lagi. Nah, itu adalah daftar pustaka. Oke, nah udah selesai kerangka bab per bab kita. Jadi kita langsung saja menulis babnya di section ini. Jadi jangan dipisah. Biasanya kan mahasiswa itu bikin babnya karena berbeda-beda, dia bikin satu file. Nah, jadi sekarang ini kita langsung aja gabung. Nanti dia halamannya akan otomatis teratur ya kalau kita udah atur dengan cara layout bricks ini. Jadi yang dia per bab itu nomornya terenter, ya nanti yang bab 2 itu tetap dia di atasnya, tetap kepalanya tetap di atas di sini. Ya, nanti kita akan lihat hasilnya lebih lanjut. Nah, sekarang kejadiannya untuk di sini biasanya di sini kan ada tulisan bab 1 atau mungkin kita kategorikan dulu ya. Ini untuk kategorinya supaya ini sama standarnya. Kita jadikan subbab ini sebagai heading 1 ya. Nah, ini akan menjadi patokan sebagai daftar isinya. Jadi kita buat atur di sini, klik kursor di antara teksnya ini, kita jadikan dia heading 1 ya, supaya nanti
ada indikasi dia untuk jadikan penomoran otomatis ya. Nah, di heading 1 kita klik. Nah, sekarang kita lihat di sini masih belum sesuai dengan aturan penulisan kita, misalnya hurufnya itu atau size-nya. Nah, kita atur di sini, klik kanan headingnya, pilih modify. Nah, kita atur biasanya di sini time New Roman, kemudian ada yang babnya itu 14 ukurannya misalnya ya, 14, warnanya hitam. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang sudah teratur. Nah, gimana dengan yang lainnya ya, kita tinggal klik, pilih heading 1 ya, klik lagi semuanya heading 1 ya, kita pilih semua. Jadi semua sudah teratur otomatis. Kita menggunakan style ini ya, kita atur heading 1 ya, semuanya heading 1. Nah, sekarang kita lihat di sini prosesnya ya, bahwa di sini ada depannya ada bab 1, jadi ada angkanya gitu ya, bukan teks seperti ini saja ya. Nah, jadi kita atur di sini untuk ada angkanya. Di sini kita atur di bagian paragraf itu ada menu, di bagian sini list library ya. Saya ulangi, di sini di bagian paragraf ada di sini dengan penomoran number ini sebelahnya. Nah, pilih di bagian yang urutan ke-6 ini itu heading. Jadi silakan diklik heading. Nah, sehingga dia muncul angka 1, angka 2 dan seterusnya ya. Nah, cuman di sini perbedaannya tulisan babnya gimana? Nah, babnya jangan di sini kita ketik. Nah, kita atur lagi karena di sini baru angka. Nah, kita pilih di sini, ulangi lagi langkah tadi. Nah, pilih di bagian define new multi-level list. Nah, ini yang saya maksud tadi di pengantar awal, multi-level list. Nah, klik di sini. Nah, muncul kotak dialog pengaturan define new multi-level. Nah, di sini ada angka 1 ya. Nah, kita klik kursornya di depan. Nah, kita ketik di depannya itu adalah bab, kemudian spasi. Oke, nah kita klik OK. Nah, sehingga dia sudah teratur seperti ini ya, bab 1 ya, bab 2 dan bab 3 dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini sudah ada nampak pengaturannya bab per bab otomatis ya, tanpa kita perlu ketik lagi. Nah, kemudian kita lihat bagian atas. Di sini kan belum ada. Nah, ini kan masih kategori heading ya. Judul ya, judul dari komponen halaman ini ya. Kita kasih aja sini heading 1. Nah, karena dia muncul babnya kita hapus saja karena dia tidak pakai bab. Dia hanya muncul hanya teks saja. Kita hapus 2 kali supaya dia normal di awal ya. Nah, di sini kita lakukan lagi heading 1 kita hapus. Oke. Nah, kemudian ini lagi heading 1 kita hapus ya. Nah, sekarang sudah ada kategorinya. Kita lihat di halaman daftar pustaka kayak gitu juga. Nah, dia bukan pakai penomoran. Nah, kita hapus saja. Nah, sehingga di sini daftar pustaka ini bab 5, ini bab 4, kemudian bab 3 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita cek untuk nomor halaman, daftar isinya dulu ya. Kita atur dulu daftar isi, kita lihat. Jadi kita letakkan kursor kita di bagian daftar isi. Nah, dengan adanya pengaturan heading tadi, kita sudah bisa memunculkan daftar isi ya. Jadi kita munculkan di sini, klik di sini bagian daftar isi, pilih di menu reference ya. Nah, kemudian di sini ada table of contents. Nah, kemudian kita pilih di bagian bawahnya itulah custom table of content. Nah, kita klik di sini. Nah, kita biarkan saja pengaturannya standar, klik OK. Nah, perhatikan di sini. Nah, semuanya sudah muncul ya. Yang kita kategorikan heading 1 tadi, dia muncul. Heading 1 ini heading 1. Jadi dia udah otomatis dikategorikan. Nah, seperti ini. Jadi udah ada muncul daftar isi. Nanti kalau mau atur lagi di sini, ini ke tengah ya silakan ya. Nah, diatur lagi. Nah, kita atur seperti itu ya. Atau mungkin di sini ya kita tambahkan. Ini kan bold ya biasanya, sebabnya jangan di sini kita boldkan. Jadi karena ini masuk kategori heading 1, kita pilih aja modify. Nah, kita boldkan. Oke, jadi nanti semuanya akan bold. Oke ya, daftar isi. Nah, semuanya akan bold. Nah, gitu ya.
Jadi daftar isi sudah selesai di awal. Nanti kalau ada penambahan lagi kita update saja nanti. Nanti kita coba sambil berjalan untuk pembahasannya. Nah, oke ya, udah nampak ya untuk satu komponen. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke bab 1. Nah, bab 1 ini ada subbabnya juga ya. Nah, subbabnya juga misalnya di sini ada latar belakang. Latar belakang. Kemudian nanti ada rumusan masalah. Jadi kita ketik aja dulu, bikin kerangkanya, rumusan masalah. Tujuan khusus ya, ada juga yang seperti tujuan khusus, manfaat penelitian, ada juga pakai ruang lingkup ya. Nah, ini tergantung ya, jadi ini komponennya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kan sudah bagian dari bab 1, artinya latar belakang ini tentu nanti poinnya adalah 1.1 latar belakang. Nah, gimana cara ngaturnya? Jadi tidak manual kita ketik seperti ini atau kita insert satu-satu ya, tidak. Jadi kita tetap menggunakan heading. Nah, karena heading 1 sudah kita gunakan, berarti kita gunakan heading 2. Jadi kita posisikan dulu di sini. Kita gunakan heading 2. Nah, udah terbentuk ya 1.1 ya di heading 2. Nah, cuman warna text font ya kita atur ya, klik kanan di sini, modify. Nah, kita atur di sini. Untuk sini Times New Roman 12 bold ya, warna hitam kita atur di sini. Nah, oke, jadi heading 2-nya udah kita atur standar seperti ini. Nah, gimana dengan rumusan masalah? Kita tinggal tempatkan saja di sini kursornya, kita klik heading 2. Oke, tujuan khusus heading 2 juga. Kemudian di sini heading 2. Nah, heading 2. Jadi kalau nanti ada poin lagi, kita ketik kayak biasa. Nah, nanti dia otomatis akan ngatur sendiri ya. Kalau dia tidak muncul, misalnya kita ketik seperti ini, nggak muncul dia 16 ya, kita klik di sini heading 2. Nah, tidak akan muncul ya otomatis. Jadi tanpa repot-repot lagi kita ngatur ribet-ribet ya untuk penomorannya. Nah, silakan diurutkan saja nanti. Nah, kita cek lagi daftar isi. Ini kan sudah ada nih subbabnya. Nah, kita cek lagi, kita update daftar isi. Klik kanan, kemudian pilih di bagian daftar isi ya. Nah, kita klik kanan yang daftar isi yang lama, update, kemudian kita pilih update entire table. Nah, lihat sekarang di bagian bab 1 pendahuluan sudah ada halaman subbab 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah dan seterusnya. Oke, nah sudah selesai di bagian sini. Nanti pengaturannya kita tinggal ketik saja lagi yang kayak biasa ya. Nah, kayak biasa. Jadi kalau nanti kita ngetik paragraf ya seperti ini, paragrafnya misalnya belum teratur ya. Nah, kayak gini. Misalnya kita atur di sini paragrafnya analisis sebuah mekanisme ya, rekam medis ya, itu misalnya rekam medis elektronik dan seterusnya ya. Nanti kan paragrafnya kita ketik ya kayak biasa ya. Nah, di sini kan ada teksnya diatur belum standar ya, masih teksnya bukan Times New Roman ya. Nah, jadi kita aturnya di style saja ya, di bagian style. Nanti general dia akan merubah otomatis. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa otomatis dia setiap paragraf itu juga ada menjorok ke dalam. Nah, jadi kita nggak atur satu-satu. Jadi kalau nanti kita ngetik di sini lagi dengan hal yang berbeda, misalnya rumusan masalahnya gitu ya. Nah, ya terciptanya misalnya aplikasi yang dapat membantu layanan misalnya. Nah, layanan rumah sakit misal seperti itu ya. Ini paragraf juga. Nah, ini kan nanti kalau kita atur satu-satu di sini kan repot ya, kita atur pula di sini fontnya lagi, ini juga. Nah, nanti juga gitu semuanya. Nah, itu kan membutuhkan energi yang berat ya. Nah, artinya lama lah kita prosesnya dalam pengetikan ini. Jadi kita atur saja di sini di bagian style. Nah, silakan kita klik style di sini. Kita ambil saja untuk style ini, kita bikin baru ya. Nah, kita create style. Nah, kita create style. Nanti kita bikin saja namanya style paragraph.
ya. Kita bikin baru karena di sini udah ada peruntukannya. Nah, kita bikinnya baru. Oke ya. Nah, sini sudah ada paragraf namanya sini. Nah, kita maunya style paragraf ini seperti apa? Nah, kita klik kanan, modify. Nah, kita maunya teksnya Times New Roman. Kemudian nanti ukurannya 12 ya, hurufnya font. Nah, kemudian dia baris pertama itu menjorok ke dalam. Ya, kita pilih format. Kita pilih di sini bagian paragraf ya. Oke, paragraf di sini. Nah, di sini ada muncul spasinya juga sekalian di sini. Nah, kalau spasinya biasanya kita atur ya, spasinya 1,5, nah, 1,5 spasi. Kemudian nanti yang indentionnya ini, nah first line-nya, jadi first line-nya saja. Oke, first line. Nah, first line-nya itu akan maju. Jadi analisis ini dia akan maju di sejajar mungkin di angka di barisan latar belakang. Kita anggap aja dia ukurannya 127 ya, 127. First line. Nah, kita coba oke dulu. Nah, dia kan sudah ngatur sini ya, ngatur. Kalau rasanya susah untuk ngatur dia teks itu supaya dia sejajar sunyi, kita atur di sini. Nah, kemudian kita update. Oke, nah nanti pas di sini di paragraf berikutnya kita klik paragraf. Nah, dia sudah otomatis sama. Kalau nanti ada lagi teks yang kita di sini ya, ya nanti kita mulai ketik di sini ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini kita nggak perlu mikir edit lagi, klik di sini fontnya, kemudian klik lagi size-nya, warnanya atau spasinya. Nah, kita udah cukup klik di sini, klik paragraf. Nah, dia sudah teratur seperti ini secara general ya. Jadi gunakan style ini. Jadi style tadi udah beberapa buah kita gunakan ya. Nah, berikutnya kita lanjut. Kita coba tambahkan di bagian tinjauan pustaka ya. Nah, kita coba lanjut tinjauan pustaka. Misalnya kita bikin subbab lagi ya. Subbab lagi tinjauan pustaka. Mungkin saat di sini kita bikin nah, kita bikinnya dulu ya, tinjauan pustaka. Oke. Nanti ada lagi subbabnya di sini, landasan teori. Oke, landasan teori. Nah, nanti untuk penomorannya, poin subbabnya ya, kita tadi kan untuk bagian sini kan heading 2. Ya udah, kita klik heading 2. Ini juga heading 2. Otomatis ya, dia kan udah otomatis 2.1 karena kita berada di babnya bab 2. Nah, kemudian kalau nanti ada lagi subbab berikutnya, poin berikutnya misal 211, misal tinjauan pustaka ini kita bikin sini penelitian sebelumnya misalnya. Nah, ini kan bisa jadi poin heading 3 ya. Heading 3 berarti 211. Nah, kita klik di sini, pilih heading 3. Nah, udah otomatis di sini. Kita enter dulu. Oke. Nah, 21. Nah, sekarang fontnya kan berbeda ya. Kita atur lagi, klik kanan. Pilih modify. Pilih lagi di sini Times New Roman 12. Oke. Klik oke, bold ya. Ada bold juga karena dia judul-judul nih. Ya, kita atur lagi. Heading 3. Oh, warnanya belum ya, warna. Oke. Warna otomatis. Nah, ada. Jadi kalau ada kita kategorikan yang mana dia, misalnya ini heading 2, heading 3. Nah, tergantung. Kalau kita mau di sini nanti di bawah 21 ini ada lagi poinnya, ya kita pilih heading 2 atau di atasnya di heading 3. Jadi kita udah tahu nih tingkatan penomorannya ya. Oke, nah kita coba update dulu apakah sudah terupdate di bagian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka, kita klik di daftar isi, halaman daftar isi, kita klik kanan, pilih update file, kemudian update enter tabel. Nah, lihat di subbab tinjauan pustaka udah ada di sini poinnya ya. Nah, nanti kita bisa atur ya. Ini kan belum teratur font segala macam. Nah, kita biarkan dulu karena kita belum selesai dalam penomoran ya. Nanti kita atur mengenai jarak spasi segala macamnya di surum ya. Jadi penting adalah dia udah muncul otomatis di sini. Bab 2 tinjauan pustaka, kemudian 21 tinjauan pustaka, 21 penelitian sebelumnya. Oke ya. Nah, jadi sini sudah
muncul ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Di sini tadi ada tinjau pustaka. Nah, kita coba bagaimana untuk muncul ya referensi atau citasi kita di dalam daftar pustaka. Ini kan ada daftar pustaka nih. Nah, daftar pustaka di sini ada. Nah, kita coba ambil referensi sedikit ya. Mungkin di sini definisinya. Nah, kita bikin di sini aja karena landasan teori. Kita bikin di sini landasan teori. Misalnya ini kan sudah paragraf, style paragraf ya. Misalnya ketikan biasa ya. Kalau style paragraf kita pilih style paragraf yang sudah kita atur tadi. Nah, kita tulis di sini misalnya rekam medis adalah sebuah berkas. Nah, ini kita mau citasi ya. Sebuah berkas catatan ya, catatan dan dokumen yang berisi yang berisikan identifikasi pasien. Nah, lihat kita menggunakan paragraf tadi, style paragraf. Nah, dia udah otomatis dia atur ya, dan seterusnya ya. Nah, kita bikin di sini citasi. Nah, citasinya gimana? Ini kan definisi ya, dia perlu ada citasinya. Nah, kita lihat di sini bagian reference. Nah, reference di situ ada insert citation ya. Nah, kita panggil insert citation. Jadi sebelum ini kita panggil, pastikan Mendeley kita sudah aktif dulu ya. Jadi pembahasan mengenai teknik Mendeley ini bisa adik mahasiswa untuk lihat di tutorial video sebelumnya yang ada di channel YouTube saya. Jadi bisa diperhatikan ya. Nah, untuk lebih detailnya. Nah, tapi secara singkat ya, karena di sini sudah ada citasi atau beberapa referensi yang sudah saya masukkan. Nah, saya tinggal panggil saja ya. Nanti bagaimana teknik Mendeley-nya silakan simak saja di YouTube channel saya yang ada di pembahasan yang tersendiri ya. Nah, kita lihat di sini insert citation. Nah, muncul seperti ini, kita panggil. Misalnya saya cari ya, mungkin ada judul tentang rekam medis di sini. Nah, saya ketemu mungkin ini. Nah, saya panggil aja nih. Oke. Nah, sehingga nanti otomatis dia akan muncul mensitasi. Nah, ini ya, dengan nama seperti ini. Nah, mungkin kita tambah lagi paragraf kedua ya. Paragraf kedua misalnya rumah sakit adalah layanan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap yang melakukan ya pelayanan optimal kepada pasien. Nah, itu ya. Misal ya, ini misal seperti itu aja. Nah, dan paragraf seterusnya. Nah, ini kan misalnya definisi seperti ini atau diambil kutipan-kutipan dari buku jurnal. Nah, kita harus citasi lagi. Nah, citasi lagi ya. Kita panggil lagi insert citation. Saya cari aja kalau berkaitan dengan rumah sakit misalnya ada. Jadi ini sebenarnya harus sudah masuk dulu ya ke dalam Mendeley kita. Nah, jadi harus sudah masuk dulu agar kita bisa insertnya. Kalau dia nggak ada di sini ya kita harus insert dulu di Mendeley ya supaya dia connect. Nah, saya masukkan sini. Oke. Nah, sudah muncul ya. Jadi kita nggak repot lagi ngetik namanya itu tahunnya. Jadi kita sudah lakukan dengan citasi dengan Mendeley ya. Nah, sekarang sudah ada nih dua daftar pustaka yang saya gunakan ya. Nah, untuk di daftar pustakanya di bagian sini, nah kita tinggal panggil saja ya. Kita tinggal panggil saja bibliografinya ya supaya dia tersusun menjadi daftar pustaka. Jadi tadi kan di reference insert citation, nah kita panggilnya di sini insert bibliografi. Nah, kita panggil sini. Nah, dah jadi dia langsung. Tadi ada dua referensi saya bikin. Nah, ini bisa saya bikin ke tengah. Ya, nah, udah selesai nih daftar pustaka kita. Jadi semuanya serba otomatis, sekali jalan selesai semuanya. Kita ngetik paragraf, daftar pustaka selesai, daftar isi juga selesai. Ya, nah jadi sudah serba otomatis ya. Nah, ini udah lumayan selesai dalam pengetikan kita nih. Sudah banyak yang kita siapkan ya.
Nah, itu ya, itu bagian daftar pustaka. Nah, sekarang kita coba isi lagi daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Nah, mungkin kita mulai di kita coba saja di metodologi aja. Nah, kita bikin di sini ya. Misalnya di sini ada juga subbabnya ya. Misalnya sini jenis penelitian ya, jenis penelitian. Misalnya jenis penelitian, ada lagi misalnya tempat penelitian. Oke, ini kan menjadi heading juga ya, heading 2. Nah, kita panggil di home heading 2. Nah, udah jadi 31, heading 2 31 ya. Jangan heading 3 ya. Kalau heading 3 jadinya gini. Ya, jadi dia ngikut yang sebelumnya. Kalau dia sudah ada 311, kalau belum ada misalnya dia 31. Kalau sudah ada nanti 312 ya. Sekarang kita pilih heading 2. Oke. Nah, sekarang kita coba masukkan sebuah tabel ya. Tabel di sini ya. Kita anggap aja sini data jenis penelitian ya. Oke. Nah, kita insert tabel di sini. Insert ya, insert tabel. Nah, kita anggap seperti ini ya, tabel. Nah, kita anggap aja di sini ada nomor ya. Nah, kayak tabel biasa aja ya. Kita anggap aja keterangan misalnya. Oke, keterangan. Nah, untuk style-stylenya bisa kita ambil aja tabel di sini ya, di tabel style. Anda mau tabelnya seperti apa, nanti dia udah muncul. Nah, yang jadi pembahasan kita adalah bagaimana nanti nama tabel di sini otomatis ya. Kalau tabel kita banyak ya repot kita ngitung-ngitungnya. Ini tabel udah tabel keberapa. Nah, kita bikin dia otomatis ya. Dia ngitung sendiri secara berurutan dari awal sampai akhir ya. Kalau dia di bab 2 mulainya berarti itu tabel pertamanya. Nah, sekarang ini kita bab 3. Nah, caranya gimana untuk penama-nama tabel? Jadi kalau nama tabel itu biasa di atas tabel ya. Nah, kita ambil di reference. Nah, kemudian di sini ada insert caption. Ya, di bagian insert caption, di bagian reference ini ada menu caption ya, insert caption. Nah, kita klik di sini. Nah, kita lihat di sini labelnya itu yang ada di sini figure ya. Kemudian ada gambar. Nah, kebetulan di sini saya sudah bikin sini tabel ya, bukan table. Table kan bahasa Inggris ya. Kita bikin sesuai dengan kita bahasa Indonesia tabel. Kalau nanti di sini nggak ada, kita bikinnya sini new label tabel. Ya, kalau nggak ada ya, ini kebetulan saya sudah bikin. Nah, klik OK, nanti dia akan muncul di sini. Ya, kita pilih tabel ya, tabel. Nah, kemudian kita atur lagi numberingnya. Ya, kita pilih sini numbering. Nah, di sini kita klik include ya, include penomorannya formatnya angka, heading. Nah, jadi dia formatnya ke heading. Ya, jadi heading. Jadi dia ngikut urutan dari heading saja. Nah, kemudian use separatornya nanti kita gunakan period. Ya, jadi nanti akan tertulis tabel 3.1. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini nanti dia tertulis tabel 3.1. Oke ya. Nah, klik OK. Nah, sekarang sudah nampak di sini judulnya tabel 3.1. Ya. Nah, sekarang gimana nih formatnya? Nggak sesuai nih font segala macam. Nah, kita atur dia di style. Nah, kita masuk ke home. Kita lihat di sini ada caption namanya. Nah, caption ini udah muncul di sini. Nah, kita atur, klik kanan, pilih modify. Nah, kita atur time News Roman. Nah, kemudian kita samakan 12 ya, bukan garis miring misalnya, warna otomatis. Ya, klik OK. Nah, sehingga di sini sudah muncul tabel 1. Ya, kalau mau ditengahkan ya tengahkan saja sini. Oke ya. Nanti kalau ada narasi di bawahnya silakan saja. Ini kita bikin kerangkanya dulu ya. Oke. Nah, kemudian itu ya sudah ada satu tabel. Nah, untuk jadi perbandingan kita bikin lagi ya tabel berikutnya. Nah, mungkin tabelnya di sini ya, di bagian tempat penelitian ya. Nah, kita bikin di sini. Misalnya kita normalkan dulu paragraf. Kita pilih ya, kalau dia masih ngikut font ini kita normalkan jadi paragraf karena kita udah setting tadi. Oke. Misalnya di sini data rumah sakit.
Nah, kita bikin lagi table ya, insert table. Nah, kita bikin aja di sini nomor ya, rumah sakit, kemudian alamat ya, kemudian keterangan misal. Nah, kita atur aja di sini format, pilih saja sesuai dengan yang ada. Oke. Nah, sekarang di sini kita atur ya. Ya, ini data rumah sakit. Nah, kita pilih lagi di sini di bagian reference ya, kita pilih lagi caption. Nah, sini udah teratur ya, tabel 31, klik aja oke. Nah, selesai ya. Nah, kita spasi. Nah, dia udah ngikut dengan heading tadi caption. Nah, kita atur di tengah. Oke. Nah, begitu seterusnya. Kalau ada masalah tabel lagi di bab lainnya, dia akan ngatur. Karena kita berada di bab 3, tabelnya sudah yang kedua, jadi tabel 32. Nanti kalau di bab 4 kita di subbab 1, jadi dia mungkin tabel 41 gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat updating dari daftar tabel. Nah, sini ya. Nah, kita berada di halaman lembaran daftar tabel. Ya, kita coba update. Insert ya, kita insert di sini reference, pilih insert table of figure. Nah, jadi di sini semua masih di sini juga berada ya. Insert table of figure. Nah, karena kita caption labelnya tabel tadi, ya udah ada tersetting, kita klik OK. Nah, perhatikan. Nah, sudah muncul otomatis ya. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi tabel 31. Jadi dia ngambil aja halaman, apalagi di sini halamannya udah tukar-tukar, nanti ada revisi-revisi segala macam, nambah lagi alinea atau paragrafnya, halamannya berubah. Ya udah repot lagi ngitung-ngitung halamannya. Di sini dia terserah ngaturnya di mana nanti dia berada. Nah, jadi dia sudah terotomatis. Oke. Nah, itu bagian dari tabel. Nah, berikutnya kita coba gambar lagi ya, daftar gambar. Nah, kita coba buat daftar gambar, misalnya di sini ya. Nah, sini daftar gambar. Kita coba insert dulu. Nah, kita cari gambarnya dulu supaya nampak. Oke, saya insert dulu gambar. Yang gambar rekam medis saja ya. Nah, gambar rekam medis. Oke, nah di sini ya. Nah, kita insert gambar deh. Udah ada gambar ya. Saya perbesar dikit. Nah, kemudian kalau gambar itu penamanya di bawah ya. Jadi misalnya ini berkas rekam medis. Nah, jadi kalau nanti bikin di sini gambar 41 jangan ya, itu manual, itu newbie sekali kita itu. Nah, sekarang kita udah tingkatan pro nih ya dalam pengetikan. Nah, jangan ketik gambar 41. Nah, itu kelamaan, nanti adalah gambar yang sudah banyak, sini lah repot nanti. Nah, kita tinggal panggil saja di sini reference ya, insert caption. Nah, karena kita penamanya gambar bukan tabel lagi, nah jadi kita pilih di sini. Karena sebelumnya saya sudah create gambar, nah kan sudah ada nih. Tapi kalau belum ada di sini, nah biasanya kita harus klik new label dulu, ketik di situ gambar. Ya, nah klik OK gitu ya. Nanti dia akan masuk ke sini. Nah, kita atur numberingnya. Kita pilih lagi include heading 1 period. Oke. Nah, sekarang sudah ada bentuknya seperti ini, gambar 41. Kita klik OK. Nah, spasi sedikit 1. Nah, udah muncul. Oke. Nah, udah muncul di sini gambar. Nah, kalau dia mau di tengah ya ketengahkan aja ya, atur aja. Di sini mau tengah. Ya, nanti bisa diatur lebih lengkap ya. Nah, seperti itu ya. Ini gambar pertama. Kita coba cari pembanding gambar kedua. Nah, insert, ada lagi gambar satu lagi. Nah, gambar kedua. Nah, di sini ada gambar saya yang kedua. Oke, ada penomoran juga ya. Nanti di sini tampilan aplikasi, misalnya tampilan aplikasi rekam medis elektronik. Nah, ini kan ada gambar juga, berarti masuk dia kategori gambar 2. Ya udah, jangan kita hitung sendiri ya, kita biarkan otomatis di Word yang cari namanya ya. Reference, insert caption lagi. Ya udah, di sini sudah diatur caption gambar 42, ya udah oke saja. Karena dia udah yang pertama kita atur gambar segala macam, dia udah ngikut. Klik OK.
Oke, spasi. Nah, ada ketengahkan juga silahkan. Nah, selesai gambar kita. Nah, begitu seterusnya. Mau gambar apa, nggak usah lagi mikirin nomor halaman, mikirin nomor gambar. Nggak perlu kita pikirin itu lagi. Kita atur semua situ. Nah, kita update di bagian daftar gambar. Nah, halaman daftar gambar ya. Nah, kita berada di sini. Oke. Nah, kita normal. Jadi kalau dia nggak normal, kita bikin paragraf atau normal saja ya. Nah, kita pilih reference. Nah, kita insert table of figure. Nah, karena di sini kategori gambar label yang kita bikin, yang kita pilih gambar. Jadi semua yang kita kasih kategori captionnya gambar, dia munculkan di gambar gitu ya. Nah, kalau table tadi ya tabel gitu. Nah, oke. Nah, sudah tersusun otomatis seperti ini. Ini juga bisa kita ketengahkan. Ya, ini diatur lagi fontnya atau apanya, silakan spasinya. Jadi penting semuanya sudah otomatis. Oke. Nah, sudah muncul di sini. Oke. Nah, semua sudah lengkap, sudah selesai ya. Ya, daftar tabel sudah terisi, daftar isinya juga sudah ya. Nah, kemudian pendahuluan juga segala macam sudah, nanti dia lanjutkan saja gitu ya. Nah, ini tinggal lanjutkan aja hasil pengetikannya gitu. Nah, semua sudah. Nah, sekarang yang terakhir yang kita atur, nah dalam tutorial ini adalah halaman ya. Nah, nomor halaman sekarang ini kan belum kita atur nih halamannya, nomor halamannya belum muncul ya. Nah, sekarang kita atur penomoran halaman. Nah, pertama ya, kita mulai saja di daftar isi. Kita klik di bagian bawahnya, double klik ya. Kita double klik saja sini dulu di bagian bawah, jangan di insert apapun, kita klik. Nah, kita pilih di bagian desain itu link to previous. Nah, kita di sini lagi aktif ya, kita matikan ya. Nah, oke, biar dia normal, biar dia tidak mengganggu yang lain ya, kita matikan. Nah, berikutnya kita ambil insert page number. Nah, kita mulai di sini formatnya untuk yang daftar isi itu I. I-nya berapa? I1. Ya, kita mulai di situ I1, klik OK. Nah, sekarang kenapa belum muncul ya? Karena kita belum insertnya karena baru pengaturan. Nah, kita pilih button of page, kita pilih di bawah. Ya, ada yang di kanan, ada yang di tengah. Ya, nanti kita sesuaikan saja. Nah, kalau misalnya di tengah, nah ada muncul I. Di sini udah muncul I2, daftar gambar sudah muncul I3. Nah, pendahuluan kenapa kok 4 ya? Karena dia berbeda section tadi ya. Nah, kita atur lagi nanti. Ya, kita atur sekarang di bagian pendahuluan ya. Pendahuluan itu biasanya kan di halaman 1. Nah, kita ambil di sini insert page number, kemudian format. Nah, halaman 1. Oke. Nah, kita lihat di atasnya nganggu nggak? Tidak, dia masih halaman I3, kemudian 1, di sini 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat cover, nah cover dia tidak pakai nomor halaman. Jadi link previous tadi penting sekali kita atur dulu. Nah, sekarang kita update. Sekarang kan tadi daftar isinya halaman 2 ya, bukan I. Nah, karena kita sudah atur halaman, kita klik kanan, kita pilih update field, update enter table. Oke, nah sudah jadi dia seperti ini. I1, I2, I3, seterusnya. Nah, kenapa nih latar belakang halaman satu-satu aja semua ya? Karena memang di sini baru terletaknya di satu-satu. Nanti kalau udah panjang paragraf Anda di sini, dia pindah ke halaman berikutnya, dia otomatis nomor halamannya akan bertambah. Bisa jadi dia pindah di halaman kedua. Ya, jadi dia otomatis saja nanti. Yang penting kerangka ini sudah kita buatkan. Ya, nah ini udah kompleks nih, sudah kita bahas. Nah, mungkin yang jadi pembahasan atau pertanyaan mungkin di sini. Nah, ini gimana kok Pak pendahuluan seperti ini? Dia ada yang di tengah juga, ada yang seperti nah, itu kita bisa atur. Ya, kita bisa atur saja. Misalnya ini mau di tengah, ya udah kita atur ya untuk satu tengah semuanya. Kan cuman bagian-bagian kecil ini ke tengah. Nah, oh dia pendahuluan di bawah ya, kita enter. Tapi enternya bukan enter langsung, shift enter saja. Ya, shift enter. Ya, saya ulangi di sini. Jadi pas kita ketengahkan, nah kita tekan shift enter. Nah, karena dia lari seperti ini, karena ada indennya aktif, ya kita geser di sini. Nah, ini juga ya. Nah, kita hapus, ops ya. Nanti kita atur
tengahnya gitu ya, karena dia intensinya lari gitu ya. Nah, oke, nanti kita atur lagi bagaimana apanya kita posisikan di tengah ya. Nah, begitu juga seterusnya di sini ya. Nah, kita taruh di tengah, kemudian shift enter. Nah, kita atur ya di sini. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, udah lengkap, udah selesai nih. Nah, tinggal kita kalau ada revisi-revisi segala macam, penomorannya nggak perlu kita pikirkan lagi ya. Penomorannya tinggal update saja. Misalnya udah bergeser, udah tambah satu halaman, jadi kita tidak memikirkan menulis manual ini nomornya berarti bergeser semua di sini udah bergeser. Enggak, kita nggak mikirkan nomor halaman lagi, kita hanya mikirkan klik tombol update enter tabel ya, itu aja. Nah, ya, dan seterusnya. Jadi semuanya sudah serba otomatis. Nah, ini bagian penting ya dalam penyelesaian sebuah ketikan di Microsoft Word yang harus kita optimalkan ya, Word ini ya. Jadi tidak biasa-biasa aja pengetikan kita ya. Jadi kita upayakan secara optimal karena ini akan memudahkan kita ya, segala macamnya akan memudahkan kita. Ada revisi pun tinggal cepat selesai dah, langsung jadi print lagi. Nah, kita hanya mikirkan konten ya, apa sih kajian yang di sini, itu aja ya. Nah, tak perlu repot-repot lagi. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa semuanya ya, agar bisa dipraktekkan, agar bisa mungkin diperhatikan satu persatu lagi tadi tutorialnya. Jika ada yang tertinggal atau belum paham ya bisa diulang-ulang lagi nih videonya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, membantu adik-adik dalam penyelesaian. Dan jangan lupa klik subscribe ya, untuk klik subscribe, aktifkan lonceng. Nah, nanti akan ada update-update selanjutnya terkait tentang skripsi atau KTI ya, yang akan bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.